Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk menurunkan angka stunting pada balita di Indonesia menjadi angka 14% di tahun 2024. Artinya jika angka stunting per tahun 2021 berada di angka 24,4%, maka setiap tahunnya berdasarkan hitungan Kemenkes, angka stunting harus bisa turun sampai 3% atau setidaknya 2,7% per tahun. Dalam kisah yang berkabut, menyelimuti nuansa irama lonceng yang berdenting. Seberapa pentingkah pencegahan stunting? Kadang, gertakan kecil membuat gerakan. Jangan remehkan usaha sekecil apapun, karena usaha akan tampak dengan dampak yang besar. Benarkah cegah stunting itu penting? Video ini mengangkat tentang edukasi pendidikan kesehatan tentang pencegahan stunting di Indonesia. Ru, Ya, kamu tahu nggak sih sekarang ini lagi booming-boomingnya apa tentang kesehatan? kalau nggak salah sekarang ini lagi booming tentang stunting ya di Indonesia. Ah benar, waktu itu ya kemarin aku banyak denger di TV sama di YouTube radio juga kalau saat ini di Indonesia tuh mengalami stunting ya. Ya, benar sekali Uci. Jadi kebetulan di Indonesia tuh peningkatannya sedang hotnya nih, sedang hangat nih. Nah, tentang stunting, mari kita bicarakan di tempat lain yuk. Ah boleh, aku penasaran juga tuh tentang stunting. Oke. Kalau berdasarkan WHO nih, menurut WHO, jadi stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang pada anak. Itu terjadinya tuh dengan ciri khusus anak tuh badannya pendek, tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Oh berarti Ru kalau misalnya tuh anak dia tuh umurnya sudah harusnya sesuai dengan standar, tapi tinggi badannya atau berat badannya tuh nggak sesuai ya sama yang umurnya itu ya. Nah Kayak iya, gitu ya? jadi kurang lebih stunting itu tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi hal yang seperti Uci katakan tadi itu perlu diadakan atau dilakukan screening. Jadi ke fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan screening, baru kita bisa pastikan seperti itu. Jadi berdasarkan PSO nih atau pemantauan status gizi, jadi di Indonesia prevalensi untuk stunting itu menyentuh angka 27%-an. Cukup tinggi tuh, karena berdasarkan dari WHO standar yang ditetapkan itu paling tidak maksimal banget itu 20%. Artinya di Indonesia sudah melebihi angka dari standar dunia. Jadi stunting di Indonesia itu sudah tergolong atau masuk kategori dalam stunting yang kronis. Seperti itu. Oh iya Uci, jadi ini udah masuk jam dinasku nih sekarang. Oh iya nih, udah jam 2 Ru, nanti telat loh. Jadi aku mau lanjut dinas dulu ya. Oke deh, Ru makasih banyak ya tadi, jadi wawasan tentang stunting bisa aku tambah lagi dan juga semakin mengerti nih. Oke, baiklah. Oke. Aku pamit dulu ya. Ya, Bye-bye. Gimana hasil pemeriksaannya tadi, Mbak? Alhamdulillah bayinya sehat, cuma kata dokternya harus banyak makan aja yang banyak gizinya. Jadi besok-besok harus banyak makan yang bergizi supaya bayinya lebih sehat ya. Kita duduk dulu. Ayo. Wah, alhamdulillah nih, belum telat. Ibu? Bruder, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, Bruder, kabar baik. Cuma saya sedikit khawatir nih, Bruder. Oh, khawatir ya. Khawatir kenapa Ibu kalau boleh tahu? Saya sedikit khawatir kayak di masa saya lagi hamil kayak gini, pandemi juga. Saya khawatir pemenuhan gizi saya. Cukupi kebutuhan saat kehamilan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Cukupi kebutuhan gizi ibu hamil dengan 3 kali makan utama, yakni makan pagi, siang, dan malam. Dalam sekali makan meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur, dan buah, dan juga minum air putih 8 gelas per hari.
Untuk mengatasi nafsu makan yang berkurang, ibu bisa coba trik makan sedikit tapi sering, atau makan makanan selagi masih hangat, karena akan meningkatkan nafsu makan. Selain pemenuhan gizi, stunting dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Setelah bayi lahir, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, lalu dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Bagaimana Ibu? Ada Itu yang yang mau tanyakan? Oh, sudah cukup sih Bruder, terima kasih banyak ya. Penjelasan Bruder juga mudah untuk saya paham. Terima kasih banyak ya Bruder. Ya, sama-sama. Stunting tidak hanya berpengaruh terhadap tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan juga kesehatan anak di masa depan. Ayo, cegah stunting, itu penting.